Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini ya. Si casing dari TikTok yang gua request sampelnya dari toko Tree Shop Network ya, TSN. Kalau lihat gambar produknya TSN Micro ATX casing lah gitu ya, tulisannya ada di gambar seperti ini. Nanti linknya gua drop di deskripsi. Ini casing murah parah guys, 250.000, 260.000. Tapi menurut gua worth it teman-teman, karena di deskripsinya tulisannya bisa waterproof 240. Terus bisa graphic card maksimal 290 sama bisa cooler tower maksimal tingginya di 155 teman-teman ya. Ini udah gua review kemarin, teman-teman udah nonton. Hasil casingnya menurut gue cakep-cakep aja teman. Untuk 250.000 gue nggak akan ngeluh lah casing kayak gini teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan rakit teman-teman. Cuma gue nggak pakai water cooling ya. Dan di sini memang casingnya tuh cocoknya pakai motherboard micro ATX yang kecil, yang 2 slot RAM atau yang mini ITX ya, karena memang casing kecil kayak gini ada terbatas teman-teman ya untuk ukurannya. Cuma sekarang gue akan tetap pakai motherboard yang micro ATX yang 4 slot RAM teman-teman, yang full alias micro ATX yang besar, tapi fan samping tidak akan gue pasang teman-teman ya. Dan ketika kemarin gue nge-review casing ini, kalau gue pasang fan samping kayaknya memang akan susah untuk kabel manajemen. Jadi gue hanya akan pasang 2 fan di bawah reverse, sama di atas 2 fan forward, sama di belakang 1 fan forward. Jadi intake-nya 2 di bawah, exhaust-nya 3 di atas 2 sama belakang 1 teman-teman ya. Cuma di sini gue lagi nggak punya fan warna putih. Jadi nanti fan-nya akan gue pasang warna hitam, sama graphic card-nya gue akan pakai RTX 5060 gue yang warna hitam ya. Jadi rakitan ini akan belang hitam dan putih. Oke, nggak usah lama-lama ya. Langsung aja kita masuk ke proses perakitan si PC ini ya. Oh ya, untuk casing kecil-kecil kayak gini, enaknya sebenarnya pakai part kecil. Karena kalau pakai part gede, apalagi tangan kalian gede seperti tangan saya, mungkin akan ada kelabakan untuk proses rakitnya karena susah guys ya. Tapi kita lihat aja, apakah dengan gua nggak pasang fan river di samping, apakah masih gampang atau susah juga ketika gua proses ngerakitnya. Oke, kita lihat aja ya. Ini dia casingnya ya, kita akan pretelin. Pakai 4 baut ya. Pretelin casing ini gampang ya, dan emang casingnya bahannya sangat ringan temen-temen. Cuman ya lu nggak boleh protes lah, 250.000. Ini udah bagus guys, tempered glass bagus ya. Casing juga menurut gue cukup kokoh. Jadi mantep-mantep aja ya. Kalian jangan lupa nanti pasang stand off di bawah ya, 2 biji ya untuk motherboard, sama ngelepas si slot PCIe-nya ya untuk graphic card. Dia tipenya yang dipatahin. Jadi kalau udah dipatahin gini nggak bisa ditutup lagi kalau mau ditutup. Misalkan kalian rakit yang nggak pakai graphic card, setelah misalkan dia kebuka gitu ya, kalian harus beli penutupnya, PCI cover. Oh ya, gua rakit nanti nggak pakai IO shield ya. Kemarin ada yang protes, rakitnya kok nggak pakai IO shield. Iya guys, karena gua pakai motherboard yang itu sering dibongkar pasang teman-teman. Jadi gua kagak pakai IO shield. Ya ini tempered glass bukan tempered, tapi ini teh set panel ya. Kalian bisa beli dust filter lagi kalau misalkan mau. Oke, terus paling nggak gue ngelepas ini sih. Sebenarnya ini opsional aja ya, kalau misalkan nggak dilepas juga nggak apa-apa. Cuman gue lepas biar gue ngerapin kabel di sininya gampang. Dan baik lagi, gue nggak pakai fan yang di samping, karena kalau misalkan gue pasang di sini, semua fan dipasang, gue ngeluarin kabel 24 pin dari mana guys? Nggak bisa dari samping, harus lewat atas nanti. Lewat atas, lewat bawah. Riweh, nanti hasilnya tidak estetik. Jadi yang ini gue kagak pasang aja. Terus kan nanti ini bablas ya ke sini guys ya, karena dia micro ATX yang 8 baut, yang alias yang 4 slot RAM. Jadi pada saat bablas ke sini, terus ini nanti 24 pin masuk, ini area sini nggak akan terlalu kelihatan banget kalau dari depan ya, kecuali kalian dari samping akan kelihatan ya bolong di sampingnya kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari pemasangan power supply dulu atau motherboard dulu ya. Oke, kita langsung masuk proses perakitannya aja ya. Oke teman-teman, gue mutusin untuk masang motherboard dulu ya. Dan sekali lagi di sini gue nggak pakai IO shield teman-teman ya. Nanti kalau kalian rakit mah pakai guys, ini gue hanya buat contoh ya. Oke. Oh ya, ini enaknya teman-teman ngeluarin dulu guys kabel di bawah ya, untuk kayak front panel gitu sebelum dibaut.
Oke teman-teman, ini kabelnya udah gua masukin duluan ya sebelum dibaut. Itu akan bisa mempermudah nanti soalnya untuk pemasangan guys. Colok-colok kabelnya. Oke, nah ini magnet. Obeng saya kenapa kocak? Nah, jadi yang dibaut ada 6 ya. Terus ini area motherboardnya. Karena 4 slot RAM, ya bablas guys tuh. Oke, bablas. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Cuman kalau dilihat-liatin, dimiring-miring ya kelihatan juga. Gimana lagi nih? Di sini. Dan ini gue pede sih guys, water cooling 240 bisa ya. Karena lega ternyata di atasnya guys. Jadi klaimnya beneran tuh. Bukan gimmick belaka. Ya, ini udah semua ya. 1 biji lagi di tengah. Sip. Nah ini gue colokin, abis itu kita pasang power supply. Sekarang kita pasang power supply teman-teman ya. Ini kabel yang tadi di depan dicolokin ya, USB 3, front panel, audio sama USB udah. Terus ini kabel udah gue rapihin tuh, jalurnya jadi enak guys ya. Nah sekarang kita pasang PSU di sini ya. Ini power supply ukurannya ATX. Oke, dan ini setelah gue lihat enaknya masukin dulu kabel yang 8 pin CPU ke sini guys ya. Ini agak ngepres juga nih posisinya ya. Jadi casing kayak gini memang teman-teman yang punya tangan gede harus menyesuaikan guys. Karena lumayan juga nih effortnya. Nah, fan harus ngadep sini teman-teman ya. Oke, kalau udah gini kita tinggal baut sih. Masuk ke sini teh. Oke. Masukin teman, terus yang bawahnya. Nanti yang susah itu pada saat masang fan karena teman-teman harus masukin jalur-jalurnya teman-teman ya. Oke, ini nanti gue colok-colokin dulu. Jadi untuk 8 pinnya ini ke sini ya. Jadi teman-teman bisa langsung tarik dan langsung colokin situ, terus nanti 24 pinnya bisa ke sini ya. Sama untuk kabel graphic cardnya ini mau nggak mau karena lewat kolong udah nggak bisa, berarti harus lewat samping sini teman-teman ya. Oke, sama nanti untuk fan, berarti fan atas masuk lewat sini teman-teman, nih masuk lewat sini. Terus fan bawah ini lewat samping ya. Sama fan belakang juga masuk ke sini teman-teman ya. Kalau untuk samping ini kita susah banget untuk masang fan, bahkan nggak bisa ya kalau motherboardnya kayak gini. Kalaupun teman-teman pakai motherboard kecil, berarti nanti 24 pin itu lewat atas sini teman-teman ya. Oke, itu akan merepotkan. Jadi fan samping ini gua kesampingkan untuk tidak dipasang. Oke, sekarang kita colokin kabel sama pasang fan-nya dulu ya, gua timelapse. Sebelum kita masang graphic card, gue mau kasih tahu ya, masang fan ternyata cukup susah ya. Gue tadinya bakal ngira bisa masuk ke situ ya, atau ini ke kolom motherboard lagi, harusnya dari awal juga ini fan yang ini. Ternyata rada susah, jadi gue harus masuk lewat pinggir sini teman-teman ya. Jadi kabelnya gue kumpulin semua di sini teman-teman ya. Oke, dan bagian belakang sebenarnya nggak masalah karena kan nanti juga bakalan ketutup soalnya teman-teman ya. Oke, ini untuk tempered glass-nya nggak gue pasang ya guys ya. Kita akan tutup aja nih, sama atasnya emang ada filternya nih. Oke. Sip, kayak gitu. Terus kita tutup guys. Sekarang kita tinggal pasang graphic card-nya aja ya. Kita buka bagian slot ininya. Oke, gue persiapkan baut untuk graphic card-nya dulu ya. Oke, lalu kita, kayaknya gue lebih enak sambil ditidurin aja sih casingnya teman-teman, lalu kita pasangnya begini ya.
Untuk hasilnya casing-casing kayak gini tuh bakal bagus guys, karena padat. Oke. Cuma memang kabel manajemen bakal ekstra parah teman-teman kalau kalian ngerakit pakai casing kecil kayak gini. Effortnya mampus guys. Apalagi buat teman-teman yang tangannya gede kayak gue. Ini jujur lebih susah daripada yang kemarin, yang Paradox Pico atau yang Venom Tiger atau Venom Atom. Ini lebih susah, masih gampangan yang 3 kemarin itu gue rakit guys. Ini areanya ternyata lebih kecil. Gue kira sama. Gue sebenarnya lebih senang power supply-nya ada di bawah teman-teman daripada di atas. Jadi susah gue masukin kabel-kabelnya. Oke, ini kita tutup lagi. Bahkan ini harusnya dibaut ini dulu guys, harusnya ini dulu baru pasang bautnya guys. Oke, tapi udahlah, nggak apa-apa ya, anggap aja kebaut teman-teman. Nah, kayak gini kita udah tinggal colok dan udah deh, rakitannya udah selesai teman-teman ya untuk si PC ini. Jadi kabel graphic cardnya memang harus malang lewat samping gini, melintang lewat situ. Nah teman-teman, kita udah selesai rakit, udah gua colok-colokin semua ke listrik dan langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, PC-nya sudah nyala ya, hasilnya seperti ini ya. Ini seperti casing akuarium pada umumnya ya. Oke, cuman memang kalau kalian mau ngerakit PC di casing kecil kayak gini memang harus rada effort teman-teman ya. Jadi kabel manajemen itu teman-teman harus perhatiin kalau mau bener-bener rapih banget ya. Kayaknya gue akan revisi teman-teman, kalau misalkan gue rakit pakai ini, fan akan gue pasang duluan teman-teman ya. Fan yang bawah, yang belakang sama yang atas akan gue pasang duluan. Abis itu baru masukin kabel-kabel dari casing, baru masang motherboard, colok-colok-colok, rapiin semuanya, baru pasang graphic card teman-teman. Kalau gue akan seperti itu. Terus untuk bagian samping memang ternyata kelihatan bolong ya kalau dari sini. Oke, kalau dari sini ya nggak terlalu lah ya, walau ada kelihatan. Oke, jadi overall ya menurut gue untuk 250.000 ya gue nggak bisa protes juga teman-teman ya. Ini cakep-cakep aja untuk hasilnya, dan enaknya memang pakai motherboard kecil agar kalian bisa masukin kabel-kabelnya lebih leluasa. Karena kalau misalkan kalian pakai micro ATX yang kecil pun pasang fan di samping ya, kalian nanti bingung masukin 24 pin lewat mana. Lewat atas sini aja gue mau masukin kabel ini guys, kabel fan itu susah karena kealang sama kabel-kabel ini teman-teman. Jadi di bagian sini kan ada kabel keluar ya dari front panel gini-gini. Jadi pada saat gue mau masukin ini ke situ tuh, ke lubangnya itu ya, itu rada susah. Jadi semua gue tarik ke samping sini, gue kumpulin di situ ya. Begitupun fan yang bawah, gue tarik ke bawah, gue kumpulin di sini ya. Begitupun kabel graphic card ini ke sini. Sebenarnya bisa aja lewat kolong asal kabel kalian lebih tipis dari yang gua ya. Kalau kabelnya braided bulat itu susah karena nanti kepentok sama motherboardnya. Jadi memang kalau kalian pakai casing ini udah paling benar motherboardnya mini ITX guys, baru kalian gampang tuh ngerakitnya. Mini ITX sama power supply-nya SFX. Kalau kalian mentokin kayak gua, micro ATX yang full sama power supply ATX, oh ya udah guys, mantap ya. Oke, segitu aja dari gue, semoga bermanfaat. Kalau misalnya minat, ini casing kayaknya akan gue jual teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek aja di Shopee Gani GP, kalau masih ada ya berarti bisa dibeli, kalau nggak ada ya udah nggak bisa dibeli, gitu aja ya. Atau nanti link dari si TikTok Shopee akan gua drop juga di deskripsi ya, karena ini ulasannya bagus-bagus juga, dan untuk casingnya jujur aja guys bagus-bagus aja. Untuk casing kecil kayak gini mah mantep lah pokoknya ya.